إلهي 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 وخلاقي إلهي 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 وخلاقي إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإعسار واليسر أفزع إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فاعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam membahas masalah cadar atau masker ketika kita melaksanakan sholat, berarti ada dua pembahasan penting. Yang nomor satu, membahas tentang hukum menutup mulut kita ketika sholat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyughtiya ar-rajulu fahu fi sholati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang yang sedang melaksanakan sholat dengan menutup mulutnya. Hadir rahmatullah subhanahu wa ta'ala, hampir semua ulama berpendapat bahwa nahi di sini hukumnya adalah makruh. Maka ketika ada seseorang tetap melaksanakan walaupun tidak ada udhur syar'i, menutup mulut tidak sampai membatalkan sholat, tetapi pahalanya dan kesempurnaannya jelas berkurang, tidak sempurna, karena makruh. Kecuali kalau ada udhur syar'i, maka dengan udhur syar'i itu mendapatkan rukhsah untuk memakai penutup. Pembahasan yang kedua, bagaimana hukumnya menutupi hidung kita ketika kita melaksanakan sujud. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'dumin. Jadi saya diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan sujud dengan bertumpu pada 7 bagian tubuh kita, 7 tulang. Yang nomor 1, alal jabhati, pada kening. Wa asyara biyadihi alal anfi, dan Rasulullah memberikan isyarat hidung ini menempel kepada lantai. Mengartikan hadis tersebut, menurut Hanafiyah tidak jadi masalah sujud hanya dengan menempelkan jidat tanpa harus hidung. Begitu juga menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, menempelkan hidung pada lantai sunnah, tidak wajib. Maka memakai cadar ataupun bermasker
Apabila dalam keadaan aman, normal, tidak ada udzur syar'i, maka disunahkan untuk membuka dan menempelkan hidung pada lantai. Tetapi manakala ada darurat syar'i, contohnya fitnah, seorang wanita sholat, tetapi manakala sholat dia takut dipandang oleh laki-laki yang banyak, kemudian menimbulkan syahwat, maka ditutup pakai cadar, tidak jadi masalah. Pakai masker karena wabah-wabah penyakit tertentu, tidak jadi masalah. Tetapi apabila tanpa adanya darurat syar'i, maka hukumnya makruh. Wal yadaini. Yang nomor 2, sujud bertumbuk pada telapak tangan 2. Warrukbataini, kemudian bertumpu pada 2 lutut. Lututnya harus menempel kepada lantai. Kemudian yang terakhir, wa atrafil qadamaini, dan pucuk-pucuknya 2 telapak kaki. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, mengenai kedua telapak kaki ketika sujud ini menempel atau merenggang, ada 2 pendapat yang berbeda. Kalau kita mengikuti madhab Imam Syafi'i, maka sebagian besar mengatakan bahwa posisi kaki ketika sujud merenggang kurang lebih jarak 1 kilan, 20 cm. Dan itu hadisnya mengikuti yang termuat dalam semua hadis yang ada. Tetapi juga ada yang mengikuti pendapatnya Imam Syaukani, yang mengambil satu hadis dari Ibnu Hibban sampai menempelkan kedua telapak kaki, nempel. Silahkan kita memilih pendapatnya sebagian besar ulama Syafi'i, silahkan kita mengikuti pendapatnya Imam Syaukani, ya silahkan. Maka masalah ini tidak perlu diperdebatkan. Cukup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi, ilahi.